Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lab Pemodelan dan Simulasi Industri. Kali ini kita akan belajar mengenai FlexSim Advance yang pertama atau Input Modeling yang pertama. Nah, jadi kemarin teman-teman udah belajar mengenai Introduce FlexSim dan Flowchart. Nah, jadi kemarin teman-teman udah belajar mengenai apa itu FlexSim, kegunaannya untuk apa aja, lalu objek-objeknya ada apa aja, fungsinya apa aja, dan koneksinya itu ada apa aja. Nah, sekarang kita latihan membuat model dari SK yang udah kita buat. Nah, jadi di sini terdapat studi kasusnya. Nah, kita langsung buka. Sebelumnya kita buka FlexSimnya terlebih dahulu, lalu kita masuk ke studi kasusnya. Nah, jadi ini untuk studi kasusnya di sini tentang produksi helm. Nah, di sini ini awalannya masih. Nah, di sini PT Helsim merupakan perusahaan helm yang ada di Indonesia yang berdiri sejak tahun 99. Nah, di sini PT Helsim kebanjiran permintaan dari konsumen. Nah, namun banyak permintaan tersebut seringkali tidak dapat terpenuhi oleh PT Helsim. Oleh karena itu, diperlukannya perbaikan pada sistem produksinya agar memperoleh output yang lebih optimal. Nah, jadi yang pertama kita buat flowchartnya terlebih dahulu dari SK ini. Jadi proses diawali dari kedatangan bahan baku. Nah, di sini ada kedatangan bahan baku. Nah, untuk bahan bakunya ini biji plastik untuk membuat bagian hard outernya atau batok helmnya. Dan ini ada waktu kedatangannya berdistribusi eksponensial. Di sini ada kedatangan bahan baku biji plastik. Nah, di sini masuk ke flowchartnya. Jadi teman-teman bisa buat flowchartnya di aplikasi apapun yang bisa buat flowchart. Nah, di sini udah terdapat flowchart yang udah jadi. Jadi pertama ada mulai menggunakan terminator, lalu tadi ada kedatangan bahan baku atau kedatangan biji plastik. Di sini masuk ke proses karena di sini tidak ada gudang sementara. Karena biasanya ada beberapa SK yang menggunakan kedatangan sementara atau kedatangan bahan baku. Misal proses produksi dimulai dari kedatangan bahan baku yang datang ke gudang bahan baku. Berarti di sini terdapat delay atau delay di sini kayak seperti gudang sementara ini. Nah, di atas ini terdapat gudang bahan baku. Nah, biasanya kalau untuk SK yang lain biasanya ada yang seperti itu. Nah, untuk SK yang ini tidak ada gudang bahan bakunya. Jadi langsung masuk ke proses kedatangan bahan baku. Lalu selanjutnya setelah datang biji plastik akan dicetak menjadi bagian hard outer pada mesin molding. Di sini akan dicetak. Jadi masuk ke proses pencetakan. Selanjutnya hard outer yang sudah dicetak kemudian masuk ke pemolesan, proses pemolesan. Untuk memperhalus bagian permukaannya. Nah, di sini ada pemolesan, masuk ke proses pemolesan. Lalu selanjutnya di sini dibantu operator bernama Andi. Di sini ada operator nih. Nah, lalu operator ini nanti digunakan pada saat di model flexingnya. Jadi untuk flowchartnya hanya alur produksinya saja. Nah, lalu setelah ke pemolesan masuk ke pelubangan. Nah, di sini masuk ke proses pelubangan. Di sini ada pelubangan. Lalu setelah dilubangi masuk ke proses pencucian. Nah, di sini ada pencucian. Setelah pencucian, di sini ada dari proses pemolesan ke pencucian di sini ada konveyor. Nah, di sini terdapat konveyor sepanjang 12 meter. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses pengecatan. Nah, di sini masuk ke proses pengecatan. Setelah dicuci masuk ke pengecatan. Nah, di sini pengecatan terdapat 4 warna, ada merah, pink, coklat, dan putih. Nah, dibagi jadi 4. Nah, di sini kita sorting menjadi 4 bagian karena ada
berbeda warna. Di sini ada persenanya juga. Lalu setelah itu, setelah dicat, kemudian akan dibawa ke gudang sementara untuk dikeringkan dan disimpan. Nah, di sini disimpan di gudang sementara dan dikeringkan juga di sini. Lalu, nah di sini terdapat transporter yang bertugas membawa hard outer dari proses pencucian ke proses pengecatan. Di sini ada transporter. Nah, di sini terdapat maintenance. Nah, maintenance di sini agar untuk menjaga kondisi mesin agar tidak cepat rusak. Maintenance ini pada mesin molding atau pencetakan selama 15 menit setiap 3 jam sekali. Nah, untuk jam kerjanya ini dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dengan istirahat jam 12 siang sampai jam 1. Nah, lalu di sini ada tabel proses, waktu prosesnya dan kapasitas setiap mesinnya. Nah, selanjutnya setelah kita telah buat flowchartnya, lalu kita masuk ke flexsimnya. Kita buat model di flexsimnya. Nah, di flexsimnya ini kita langsung klik new model. Di sini untuk model unitnya, untuk time unitnya second, karena di study kasus tadi satuannya second, lalu ini meter, liter, dan model start time-nya di sini dari pukul 8 pagi karena jam kerja perusahaan tadi itu di study kasusnya dari jam 8. Lalu tanggalnya ini bebas saja. Di sini ini tanggal hari sekarang. Lalu klik OK aja. Nah, di sini untuk tampilan flexsimnya kita lihat flowchartnya lagi. Di sini yang pertama ada mulai, lalu ada kedatangan biji plastik. Jadi kita ada kedatangan pakai source. Di sini diganti kedatangan biji plastik. Lalu setelah ada kedatangan ada pencetakan. Pencetakan pakai prosesor, lalu ada pemolesan. Selanjutnya ada pelubangan. Lalu ada pencucian. Nah, setelah pelubangan di sini dari pelubangan ke pencucian di sini menggunakan konveyor. Karena di tadi kasusnya lagi di sini ada proses selanjutnya yaitu pencucian. Nah, dari pelubangan ke pencucian hard outer akan dialirkan menggunakan konveyor sepanjang 12 meter. Jadi di sini ada konveyor di sini. Dari pelubangan ke pencucian. Ini panjangnya 12 meter. Nah, ini horizontalnya atau panjangnya 12 meter. Nah, setelah ada pencucian, di sini ada pengecatan. Nah, untuk pengecatan di sini ada 4 warna, ada merah, pink, coklat, dan putih. Jadi di sini ada pengecatan. Di sini merah. Tulis pengecatan aja, pengecatan merah. Jadi warnanya ada merah, pink, coklat, putih. Pengecatan merah, dan pink,
pink, lalu ada coklat dan putih. Dan pengecatan putih. Nah, setelah pengecatan, di sini ada gudang sementara atau kiwi. Di sini ada kiwi. Lalu berakhir ke sink. Nah, di sini selesai. Nah, selanjutnya setelah kita drag objeknya, lalu kita koneksikan objeknya. Di sini sebelumnya masih ada terdapat operator kayaknya. Kita lihat di SK-nya lagi. Jadi di sini ada operator bernama Andi. Di sini dia ini pada proses pemolesan. Lihat order yang sudah tercetak kemudian akan masuk ke proses pemolesan. Untuk memperhalus bagian pada proses ini dilakukan selama dan dibantu oleh operator bernama Andi untuk mengantarkan hard outer ke proses selanjutnya. Oh, di sini Andi itu mengantarkan dari proses pemolesan ke proses selanjutnya. Jadi di pemolesan ke pelubangan, di sini terdapat operator bernama Andi untuk membawa hard outernya. Nah, di sini kita namain Andi. Lalu ada terdapat transporter. Nah, transporter ini yang bertugas membawa hard outer dari proses pencucian ke pengecatan. Nah, dari pencucian ke proses pengecatan di sini menggunakan transporter. Di sini ada transporter. Nah, di proses pencucian ke 4 proses pengecatan ini. Selanjutnya kita koneksikan objeknya. Nah, di sini kan untuk koneksi fix resource ke fix resource itu menggunakan koneksi A di sini. Nah, sedangkan untuk dari fix resource ke task executor itu menggunakan koneksi S. Nah, kalian bisa klik di sini. Misal kalian ingin mengoneksikan koneksi A atau fix resource ke fix resource, ini bisa diklik lalu kalian koneksikan ke sini. Misal dari kedatangan biji plastik ke pencetakan. Nah, atau kalian juga bisa dengan menggunakan keyboard. Nah, kalian klik aja, misal di sini kalian ingin koneksi A. Nah, klik aja di keyboard huruf A-nya. Nah, di sini akan berubah tampilan kursornya jadi koneksi. Ketika A-nya dilepas, maka akan berubah jadi kursor yang sebelumnya. Nah, di sini ketika ingin menggunakan koneksi A, klik tekan aja kursor atau keyboard huruf A-nya ditekan, lalu dengan kalian klik dari pencetakan ke pemolesan, dari fix resource ke fix resource pokoknya ya, lalu ke pelubangan. Nah, ketika kalian ingin mengakhirinya, tinggal dilepas aja keyboard yang kalian tekan. Nah, otomatis akan berhenti di pelubangan. Nah, gitu ya caranya teman-teman. Kalau tidak menggunakan tab yang di atas ini, kalian bisa menggunakan keyboard. Ini kan ada AS, kalian tinggal klik huruf A dan S di keyboard, atau di sini untuk disconnectnya pakai key dan W. Nah, di sini kita koneksikan terlebih dahulu. Lalu di sini dari pemolesan ke Andi ke operator ini menggunakan koneksi S. Jadi klik S, tekan terus, lalu kita klik dari pemolesan ke Andi. Nah, ketika sudah ada garis ini, berarti artinya koneksi telah terhubung ya teman-teman. Dan pastikan tidak terbalik antara koneksi A dan koneksi S. Misal nih, ini kan dari
fixed result ke fixed result kalian menggunakan koneksi S, maka otomatis tidak bisa berjalan. Jadi pastikan koneksinya benar ya teman-teman. Lalu dari pelubangan ke konveyor menggunakan koneksi A, lalu dari konveyor ke pencucian menggunakan koneksi A. Nah, lalu dari pencucian ke pengecatan merah, lalu pencucian ke pengecatan pink, ke yang coklat juga, dan ke putih. Lalu dari pengecatan masuk ke gudang sementara semuanya. Lalu dari gudang sementara ke sink atau menandakan proses telah selesai. Nah, lalu untuk transporter ini untuk mengantarkan dari pencucian, berarti dihubungkan dari pencucian ke transporter menggunakan koneksi S karena ini task eksekutor. Nah, selanjutnya kita definisikan objek-objeknya. Yang pertama ada kedatangan biji plastik. Kita lihat di SK-nya ya teman-teman untuk definisi objeknya. Di sini kedatangan bahan baku itu berdistribusi, ada distribusinya yaitu eksponensial. Nah, di sini bisa di copy aja, lalu masuk ke bagian source. Nah, karena berdistribusi di sini pakai interarrival time ya teman-teman. Jadi tadi kan berdistribusi, kalian bisa di copy paste aja di sini. Nah, lalu ini titiknya dibuang. Gini ya teman-teman. Berdistribusi eksponensial. Atau kalian juga bisa, kalau tidak berdistribusi di sini ada arrival schedule maupun arrival sequence. Lalu masuk ke proses pencetakan. Kita bisa dilihat yang di paling bawah di sini. Proses pencetakan atau molding itu waktu prosesnya 400 second. Di sini waktu prosesnya 400 second. Mass kontennya 1 ya teman-teman. Kapasitasnya atau mass kontennya 1. Lalu pemolesan di sini 20 second. Lalu diantar menggunakan operator ANDI. Jadi setelah diproses, ANDI akan mengantar dari pemolesan ke proses selanjutnya. Nah, di sini jika ada setup time, maka di sini ada di setup time-nya berapa menit, misalnya ada setup time-nya. Lalu ini use operator ketika setup time menggunakan operator, dan proses time juga di sini ketika prosesnya menggunakan operator, maka di sini use operatornya di checklist ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian output. Nah, di sini kan untuk outputnya di sini akan diantar oleh ANDI, maka di sini untuk outputnya, untuk send to portnya, untuk mengirim ke port selanjutnya ini di sini menggunakan operator atau use transport ini di checklist. Nah, gini ya teman-teman. Lalu masuk ke proses pelubangan. Di proses pelubangan di sini 400 second. Lalu masuk ke proses pencucian. Pencucian di sini berdistribusi, di sini tinggal bisa di copy aja langsung. Masuk ke pencucian, lalu di sini di copy aja. Oh iya, untuk pencucian juga diantar oleh transporter. Jadi di outputnya di sini use transport. Di checklist. Nah, lalu masuk ke pengecatan.
Pengecatan ini waktunya sama semua ya teman-teman, 80 second semuanya. Jadi dari pengecatan di sini 80. Untuk yang pink 80 juga. Untuk yang coklat 80 juga. Dan putih di sini 80 second juga. Nah, di sini kan kita ingin merubah warnanya menjadi warna merah, pink, coklat, dan putih. Jadi kita masuk ke masing-masing prosesnya terlebih dahulu. Kita masuk ke yang merah. Kita masuk ke bagian trigger. Nah, di sini klik plus. Di sini ini ada beberapa pilihan. Ini ada on setup finish. Nah, kalau misal kita pilih yang on process finish ya teman-teman. Jadi kita di sini pada saat diproses sampai selesai, maka barang atau flow itemnya akan berubah yang menjadi apa yang kita inginkan. Kalau on entry ketika masuk, kalau on exit ketika keluar, dan yang lainnya juga. Kita pilih on process finish ya teman-teman. Lalu kita klik plus, lalu kita klik di bagian visual. Nah, di visual di sini kita pilih yang set object color. Nah, di sini set object colornya. Nah, di sini kita pilih menjadi tadi warna merah. Nah, di sini kita pilih warna merah. Nah, selanjutnya untuk pengecatan pink juga sama. Di bagian trigger, on process finish. Di sini di bagian visualnya, ini set object colornya, kita pilih warna pink. Selanjutnya di coklat sama juga, on process finish, klik plus, lalu bagian visualnya kita ganti warna coklat. Lalu bagian pengecatan putihnya juga sama langkah-langkahnya, on process finish, visual, lalu set object colornya, kita pilih warna putih. Putih mana putih? Oh, ini. Nah, selanjutnya kita lihat di SK-nya lagi. Di sini terdapat untuk transporternya sekali angkut dapat membawa 30 hard outer. Nah, di sini masuk ke flexingnya lagi di bagian transporter. Nah, di bagian tax executor ini, di bagian tax executor kapasitasnya 30 atau 30 flow item, atau dalam sekali jalan itu dapat membawa 30 item. Lalu oh iya, di bagian pencucian ini kan dibagi menjadi 4 atau masuk ke 4 proses pengecatan, dan ada persenannya. Seperti ada di flowchart ini ada merah 35%, pink 15%, coklat 25%, dan putih 25%. Ini totalnya semuanya ada 100%. Dibagi jadi 4. Nah, kita masuk ke proses pencucian. Lalu di outputnya kita pilih yang random. Nah, ini by presentasi. Di sini kan ada 4 port. Nah, ada 4 port. Yang pertama itu 35% masuk ke port 1, lalu 15% masuk ke port 2, lalu 25% masuk ke port 3, lalu selanjutnya bentar, tidak, ini enggak kelihatan.
25% juga masuk ke port 4. Ini kan 35, 15, 25, 25. Jadi port satunya kita lihat. Nah, di sini kan port 1 35%. Ini yang merah 35%, port 2 15%, yang pink port 2 port 3 26% dan port 4 25%. Nah, untuk memastikannya kalau port 1 itu merah, port 2 itu pink, kita lihat di sini. Kita lihat di bagian sebentar. Nah, di bagian output port ini bagian di port, lalu di bagian output port atau output dari pencucian ini kita lihat di sini, pastikan port 1 ini kan ada 1 2 3 4. Port 1 itu merah, port 2 itu pink, port 3 itu coklat, dan port 4 itu putih. Misal ada yang kebalik, nih misal nih coklat harusnya di yang kedua. Ini tinggal klik di coklat lalu diklik ke atas. Nah, dipindah ke atas. Misal salah, tapi tadi yang benar kan pink di port 2, jadi pink ini di ke atasin, jadi pink di port 2. Jadi gini ya teman-teman, ini untuk pembagian persenan. Nah, jika persenannya di sini maka dibaginya di sebelum proses ini, jadi di pencucian akan masuk ke 4 port ini. Nah, selanjutnya kita definisikan ada maintenance. Nah, di sini kan ada maintenance secara rutin pada mesin molding setiap 3 jam sekali selama 15 menit. Jadi kita masuk ke toolbox. Di sini kita pilih MTBF MTTR. Lalu membersnya kita pilih untuk molding, berarti pencetakan. Lalu di functionnya di first failure time-nya di sini merupakan awal waktu downtime itu terjadi. Nah, itu kan 3 jam sekali kan tadi tulisannya, berarti di 3 jam yang pertama akan terjadi downtime atau maintenance. Jadi 3 jam dikali 3600 detik karena satuannya second ya teman-teman, berarti 10.800. Jadi first failure time itu jam pertama downtime atau menit pertama downtime atau detik pertama downtime, tergantung satuan teman-teman di awal tadi ya teman-teman, di awal yang waktu awal buka fleximnya itu. Lalu downtime-nya ini lama maintenance-nya itu 900 detik karena 15 menit, 15 kali 60 detik 900. Lalu uptime-nya di sini selang waktu antara downtime yang pertama dan yang selanjutnya. Di sini 10.800 juga karena 3 jam sekali. Jadi first failure time itu jam pertama downtime, yaitu ke 10.800 detik yang pertama. Lalu downtime-nya ini waktu atau the time to repair. Di sini waktu maintenance-nya, lalu uptime-nya di sini selang waktu antara maintenance yang terakhir dengan yang berikutnya. Lalu klik OK aja. Nah, selanjutnya kita definisikan timetable-nya atau waktu jam kerjanya. Di sini timetable membersnya di sini semuanya. Di bagian functionnya ini dibiarkan saja. Di tabelnya kita pilih yang database-nya, kita pilih yang daily repeat. Nah, kita drag ini karena jam istirahatnya itu jam 12 sampai jam 1 siang di sini. Kita klik lalu tarik aja. Nah, dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Ini schedule down atau waktu istirahat. Ini klik apply, OK aja.
Lalu buat runtime-nya di sini kita pilih date and time, lalu stop time. Kita pilih, kan karena jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, di sini kita pilih atau klik jam 5 PM, 5 sore. Nah, jika udah, kita coba klik run aja, kita coba jalankan modelnya. Ini modelnya telah berjalan. Nah, untuk run speed ini fungsinya untuk mempercepat jalannya model ini, jalannya simulasi ini. Nah, run speednya dicepetin, maka modelnya akan berjalan lebih cepat. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini masuk ke langsung proses selesai. Nah, coba kita pengen lihat warnanya di sini numpuk di gudang sementara ya. Ini karena di gudang sementara telah selesai, maka akan langsung masuk ke sync atau menandakan proses telah selesai. Nah, kita coba di unconnect terlebih dahulu ya untuk melihat warnanya. Kita coba run lagi. Nah, di sini kan ada merah, ada putih, coklat, pink. Nah, di sini ada warnanya. Kita koneksikan lagi. Nah, jadi ini untuk modelnya telah selesai ya teman-teman. Kita telah mendefinisikan objeknya. Nah, selanjutnya kita ingin melihat reportnya atau hasil simulasinya. Nah, kita ingin melihat state reportnya. Nah, untuk menampilkannya kita pilih di bagian file, global preference. Nah, di sini masuk ke bagian ini customize toolbar, masuk ke kita pilih yang report and statistic. Kita klik add, lalu apply, lalu oke. Nah, di sini udah muncul nih report and statistic. Nah, selanjutnya kita lihat reportnya. Kita klik reset, lalu kita klik run. Kita percepat saja modelnya. Nah, ketika udah kelar modelnya sampai selesai, kita pilih report and statistic. Ini ada, nah kita pilih sekarang kontennya, lalu klik generate report. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul atau langsung muncul Excel-nya. Nah, di sini ada summary reportnya. Ini ada summary report untuk pemolesan, state kontennya berapa. Ini ada state kontennya. Ini untuk yang summary report. Jadi summary report itu hasilnya seperti ini. Nah, untuk state reportnya kita pilih ini di bagian state report. Nah, di sini kan udah ada semuanya nih. Ada state reportnya, ada semua di sini. Udah dipindahin ke sini. Yang bakal pengen kita lihat apa aja. Lalu kita klik generate reportnya. Nah, di sini udah ada persenanya nih. Misal nih dari kedatangan, source-nya idealnya berapa. Nah, di sini pengecatan. Wah, di pengecatan ternyata idealnya banyak nih. Dari pengecatan merah, pink, coklat, dan putih ini lumayan besar ideal time-nya. Di sini ada 81%, sekitar 80%-an. Lalu proses time-nya di sini kecil juga nih. Hanya sekitar 1-7%. Nah, di sini yang tinggi di processing-nya di sini mesin pelubangan. Di sini mesin pelubangan processing-nya lumayan besar. Lalu ini bisa kita lihat ada block, ada generating, empty, dan lain-lain.
Nah, kita masuk ke modelnya lagi. Nah, ini jika kita ingin menggunakan report and statistik. Jadi kita pengen ngelihat secara keseluruhan nih gimana untuk hasil dari simulasi yang telah kita buat. Jadi kita menggunakan summary report maupun stat report. Gitu ya teman-teman. Lalu kita juga bisa menggunakan fungsi dashboard. Di sini ada dashboard. Nah, bisa kita add blank dashboardnya. Nah, kita juga bisa pilih nih. Di sini ada konten, ada output, ada stay time, ada stat dan lain-lain. Kita bisa pilih apa yang ingin kita lihat. Misal kita pengen lihat di bagian stat. Nah, kita klik. Nah, di sini ini bentuknya bar, option, objek apa yang ingin kita lihat. Misal kita pengen lihat proses pelubangan. Nah, di sini kita udah ada nih idle-nya, processingnya, bloknya berapa. Kita juga bisa pilih yang lainnya di sini. Nah, selanjutnya jika pengen kita lihat hasilnya, kita run. Sebentar, ini buat di reset terlebih dahulu, lalu kita klik run. Nah, di sini hasilnya dalam bentuk bar pelubangan itu totalnya ada 81% di sini. Untuk prosesnya 81%, idle-nya 7% dan schedule down-nya 11%. Jadi kita bisa ngelihat secara menggunakan dashboard ini, atau kita bisa melihat secara keseluruhan di report and statistik. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, telah selesai untuk video modul yang kedua ini, yaitu FlexSim Advance yang pertama. Hasilnya seperti ini untuk membuat model yang sederhana ini. Jadi untuk model FlexSim Advance 1 ini baru setengah studi kasus. Jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan studi kasus ini di FlexSim Advance yang kedua atau di pertemuan yang selanjutnya. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk selalu mencoba membuat model dengan menggunakan FlexSim, dan jangan lupa untuk terus mencoba, dan jika ada kekurangan atau ada salah, kalian bisa menanyakan langsung ke asisten pembimbing kalian masing-masing. Jadi cukup sekian modul yang kedua ini. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.